Tiga itu termasuk rilis. Rilis daripada toksin, rilis daripada suhu, rilis daripada angin, hitam, dingin. Tiap hari kita itu harus melakukan rilis. Tanpa adanya rilis dari toksin, bagaimana cara merilis? Pada saat kita ingin makan berlebihan, rilis tidak akan terjadi. Tandanya apa? Anda makan sehari 2 kali, sisa pembuangannya itu adalah 14 jam sisa wajib terbuang. Berapa jam? 14 jam. Kalau sehari makannya 3 kali, maka rilisnya berapa kali? 3 kali. Tapi yang terjadi adalah sekali dianggap sudah bagus. Buangnya dosanya tiap hari, tidak tiap hari, sekali pagi dong. Makannya berapa kali? 3 kali. Padahal bisa jadi makanan itu berkali-kali. Kita yang namanya makan hitungannya adalah nasi. Tidak dihitung bakso, tidak dihitung gado-gado. Kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Padahal itu adalah makan itu apapun yang kita punya dan masuk dalam sistem pencernaan itu namanya makan. Melalui proses metabolik yang baik, maka sistem tubuh itu akan mengikuti hukum alamnya. Dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih menjadi sistem imun. Nah, semuanya adalah hasil metabolik yang dilakukan oleh makhluk hidup, namanya adalah mikrobakteri. Dalam tubuh kita itu ada triliunan bakteri. Ada bakteri yang dia menghasilkan enzim insulin, ada bakteri yang menghasilkan sel darah putih, ada bakteri tinggalnya di organ-organ tubuh kita ini. Dan itu sering kita matikan. Tidak terasa loh, kita bunuh diri pada saat sakit. Antibiotik itu adalah bunuh diri. Dia hanya diberikan dalam kondisi darurat di puncak peradangan yang tinggi, maka anti peradangan yang terbaik itu adalah dengan memberikan zat-zat antibiotik fitokimia yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi konvensional. Sehingga kita tidak anti dengan obat-obat dokter, tidak. Tidak anti dengan dokter, tidak. Yang kita antikan adalah subhat wal haram. Subhat dan haram. Tapi haram dan subhat hampir tidak menjadi perhatian. Sehingga hasilnya apa sekalian? Kita dengar daripada firman Rasulullah, dawuh Rasulullah di dalam kitab Mustar al-Hadis, al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Di antara keduanya itu adalah subhat. Ada pernah makan babi kali sekalian? Pernah? Saya pernah. Karena saya usia 5 tahun ke bawah itu masih Katolik. 5 tahun ke bawah itu Katolik saya. 6 tahun di pesantren. 6 tahun di pesantren. Usia 6 tahun masuk pesantren. Sampai 13 tahun baru keluar dari pesantren Sidogiri. Jadi 13 tahun di pesantren Sidogiri. Nama saya itu sebenarnya Wahyudi Hasibuan. Wahyudi Hasibuan. Hasibuan itu pejabat peranakan Jawa Barat. Hasibuan itu adalah marga dari bapak. Ibu saya Jogja. Nah, ibunda Jogja. Mbah Kakung itu adalah Jogja. Mbah Putri itu adalah Demak. Jadi saya kalau di Medan tak boleh balik Jawa karena dibutuhkan oleh Raja Medan. Saya sampaikan, nenek moyang saya itu Jawa. Saya harus tetap berjuang di Jawa. Padahal di sana disiapkan lahan 2 hektar untuk buat pesantren. Di Pandaan saya siapkan 1,3 hektar beli sendiri untuk pesantren juga. Dari rumah saya itu kurang lebih
rilis 14 jam setelah makan itu sisanya harus terbuang. Bagaimana makan pagi yang terbaik? Makan pagi yang terbaik itu adalah sebelum matahari terbit alias sebelum adzan subuh tahu. Namanya sahur. Sahur itu adalah artinya makan pagi. Ayo coba kita makan paginya jam berapa? Jam 7. Kalau sudah jam 7 jangan makan nasi. Makannya adalah jus buah. Sarapannya untuk yang ringan-ringan yang membantu proses detoksifikasi, karena ada siklus rilis di dalam sistem tubuh kita itu antara jam 5 sampai jam 12 siang itu tubuh kita melakukan rilis. Sisa dari jam berapa? Kalau Anda makannya itu jam 4 ya, jam 4 pagi itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jam 6, jam 7 itu kita sudah melakukan rilis hasil makan dari pagi jam 4 pagi. Kalau makannya jam 7 ya kan? Jam 9 itu sebelum tidur itu melakukan diari. Tapi apakah itu dilakukan oleh tubuh kita? Tidak. Mengapa? Karena tidak terjadi namanya autolisis, proses aktivasi daripada sistem cerna tubuh kita. Bagaimana cara mengembalikan normalnya seperti apa? Di dalam konsep Islam itu kita disunahkan untuk melakukan puasa setidaknya adalah 1 minggu 2 kali hari Senin Kamis. Kalau tidak bisa 1 bulan 3 kali 3 hari ya Bu. Tanggal 13, 14, 15. Kalau bulanan tidak bisa, maka diwajibkan oleh Allah dalam 1 tahun ambil 1 bulan, yaitu adalah di Ramadan. Ramadan itu adalah mengembalikan fitrah pencernaan kita sesungguhnya, agar pencernaan kita ini kembali kepada fitrah hukum alamnya. Sehingga puasa itu adalah bagian program autolisis, sehingga autofagi terjadi dengan baik, berfungsi dengan baik. Kalau program itu tidak terjadi, maka kita harus melakukan dihacker, diterobos, bagaimana kembali alamiahnya seperti itu. Itulah dunia pengobatan, ilmu Islam, kedokteran Islam. Kan sekarang usul hacker harus dihack, karena kalau menunggu proses alamnya lama, dihack, dipercepat. Bagaimana prosesnya? Lakukan detox, ikan di ini yang dinamakan dengan rilis. Lakukan rilis. Ada penyakit yang dia sumbernya daripada toksin, harus dilakukan detoksifikasi. Detoksifikasi berbahan apa? Detoksifikasi itu adalah terjadi karena pagi hari jam 5 sampai jam 12. Proses yang terbaik adalah dengan memanfaatkan jus pepaya mengkal. Jus pepaya mengkal. Mengkal tahu enggak? Tahu, enggak makan pernah tuh. Menuju masak. Terus bijinya. Biji suka. Belum. Ya kalau dikunyah bijinya ya pahit, kalau biji dari satu tidak pahit. Kalau langsung kita langsung. Nah, itu kan tidak masalah. Satu nutrisi buah. Kalau Anda lihat struktur daripada buah pepaya itu strukturnya mirip lambung. Ada pilihan-pilihannya, pilihannya itu seperti biji-biji. Dan itu secara bentuk Allah tunjukkan, karena sesungguhnya DNA seluruh alam semesta itu bersumber dari satu.
sehingga dibentuk kemiripan oleh Allah agar kita itu mau membaca, mau berpikir, ya toh, mau membaca gitu. Sehingga itu adalah bacalah. Saya nggak bisa membaca. Kalau nggak bisa membaca, perhatikan. Secara bentuk itu mirip apa? Lambung. Pilihannya ya seperti itu lambung kita itu. Maka jus pepaya mangkal plus bijinya di jus, kemudian enzim di dalam tubuh kita berikan. Enzim itu adalah mikrobiota yang sering kita matikan dengan antibiotik. Bukan antibiotik saja, pembusukan daripada zat asam dalam tubuh kita itu yang juga menjadikan asbab fungsi organ kita itu menurun. Lakukan detoksifikasi. Ya. Nanti ada detoksifikasi organ, detoksifikasi darah, organ apa saja, organ ginjal, ada organ jantung, ya, dilakukan rilis di jantung, dilakukan rilis di lambung. Kalau dengan lambung tadi apa? Pepaya. Boleh nggak ditambah yang lain? Boleh. Kalau tubuhnya kurus, tambahkan anggur. Jus pepaya plus anggur. Ada pekerjaan tubuh itu adalah inilah. Ini adalah mikrobakteri yang sama dengan bakteri yang ada dalam tubuh kita, namanya MCC, microculture cycle. Probiotik, mikrobiota, kultur, yang dia sudah kultur untuk dari cycle. Ini starter. Dari starter ini nanti bisa menjadi macam-macam produknya. Nanti diproses dibuat. Kalau sudah terjadi kerusakan organ, misalnya kerusakan organ itu adalah gagal lambung, tukar lambung, pembengkakan, GERD, dan lain sebagainya, itu wajib menggunakan mengaktifkan sel induk di dalam tubuh kita. Ya, di tok itu bahannya apa tadi? Kalau tubuhnya kurus, gunakan buah apel plus pepaya. Itu fungsinya rilis. Tambahkan ini dua tutup. Kemudian kalau sudah polis, tambahkan ini. Ini adalah peptide. Dia adalah protein, ya, triple peptide, yang fungsinya adalah untuk kasus-kasus berat. Kalau berat dan sebagainya wajib dikasih ini. Ya, nanti biar dipraktekkan bagaimana efek daripada peptide. Peptide sudah difabrikasi. Kalau ini peptide yang belum difabrikasi, ini peptide saya sendiri. Pakai saya sendiri. Itu yang lain tidak dijual. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Tidak dijual, yang dijual juga. Tidak dijual. Anggur atau kakek sembarang kan banyak proteinnya kakek. Atasnya pepaya yang paling biasa apa? Bentuknya sama. Anggur hijau hitam. Ya tak? Tinggal bentuknya lambung itu ada lambung yang memanjat yang mirip lambung itu ya pepaya itu. Ya. Pagi hari sebelum memasukkan apa-apa. Kalau mau sarapan paginya adalah sebelum subuh, karena jam 5 pagi sampai jam 12 itu tubuh sedang melakukan rilis atau detoksifikasi, sehingga makanan pagi yang Anda konsumsi di atas jam 5 itu adalah membantu proses rilis, mempercepat proses rilis. Berapa jam terjadinya? 6 jam setelah konsumsi itu tercepat. Ya, 3-6 jam itu sudah ada sinyal yang diterima oleh otak selendep. Maka buang air besarnya ikhlas. Tahu buang air besar yang ikhlas. Dodok waktu nggak ada PDW. Ya tak? Ada buang air besar yang ikhlas banget. Maksudnya luar biasa. Tali apa? Sampai merah gitu. Kan? Buang kotoran aja loh. Kayak ikhlas. Harusnya kan ikhlas.
Dimpet nggak kena. Nah, kalau sudah seperti itu, ada tanaman yang fungsinya adalah untuk anti diare. Diare itu ada yang disebabkan oleh usus besar, ada yang disebabkan oleh usus kecil. Dari daun namanya adalah daun puring. Daun puring. Daun puring itu adalah daun kecil, warnanya hijau dan bercak-bercak kuningnya. Mirip seperti kotoran yang terbang itu. Silakan di googling. Daun puring. Ada puring kecil, ada puring besar. Yang puring besar itu adalah untuk gangguan di lambung. Puring kecil itu adalah untuk gangguan di usus kecil. Efeknya sama, diare. Keluarnya itu nyebiar ini, diarenya. Ada puring kecil, ada puring besar. Nah, kalau merah itu pendarahannya. Kalau diare sampai jadi pendarahan itu namanya merah. Ya, tinggal nyeri di ulu hati. Kalau nyeri di ulu hati berarti dia lambungnya. Ya, itu masih bisa ditahan. Tapi kalau sudah di usus kecil sama usus besar nggak bisa ditahan. Dia keluar sendiri, mau kocar kacir kotak karet, disingkat dari kecil. Kalau ada darahnya pakai kuring yang berwarna merah. Kalau biasa pakai kuring hijau yang ada kuning-kuningnya. Itu secara bentuk Allah tunjukkan. Ya, tanda kocar kacir kotak karet yang mirip yang ada di kuring itu. Ya, jadi secara bentuk Allah tunjukkan sampai pada rasanya itu beda. Nyeri nggak bisa keluar, tapi begitu keluar cuek. Yang mirip menikmati tadi kuning itu, tahu kan? Bentuk bercak-bercak kuning itu kan, nggak seperti itu kan? Herba itu Pak sekalian, perhatikan. Rilis pada herba berbeda bentuk dan berbeda cara mengolahnya. Begitu tidak tahu cara mengolahnya, maka herba itu akan tetap jadi sampah. Herba itu ada berapa bentuk? Secara bentuk fisik 7. ada mulai dari Akar. biji, Oh iya. ada 7, ada herba, biji, setelah biji, akar, yang sudah pernah belajar dia dulu. Sing baru pertama belajar bingung kan? Ya, biji, akar, batang, daun, buah, getah. Cara memanfaatkan daun, bunga, dan buah itu tidak boleh direbus suhu lebih dari 50 derajat. Yang bagus adalah langsung dari alam di blender. Ya, kalau dia basicnya adalah bunga, daun, buah, itu pada saat pemanfaatannya menggunakan air panas lebih dari 50 derajat, kandungan fitokimia organik yang ada di dalam bentuk tumbuhan tersebut akan mengalami kerusakan dan pada saat dikonsumsi tidak menghasilkan efek-efek negatif positif, tapi malah jadi sampah di dalam tubuh kita. Paham? Misalnya ini Anda rebus daun bunga rosella, teh rosella direbus merah bagus dong. Itu vitamin C-nya rusak, kandungan fitokimianya sudah rusak. Harusnya gimana? Dituangkan dengan air yang dia di bawah 50 derajat. Kalau tidak bisa seperti itu,
nggak bisa seperti itu, segar itu langsung diblender, yes. Kasih air hangat, kasih probiotik, kasih antioksidan. Itu penyakit parah dengan izin Allah sangat cepat sekali akan penyembuhannya. Ya. Maka berbahagialah di rumah kita ini yang dia memiliki varian tumbuhan yang begitu sangat luar biasa sekali. Surabaya masih banyak varian tumbuhan, meskipun tidak banyak, tidak terlalu banyak. Di depan sana itu, nah itu ada daun apa namanya? Sukun. Daun sukun. Daun sukun itu adalah obat anti kanker, anti asam urat, anti diabetes. Daun sukun. Tapi tak banyak yang bisa memanfaatkan daun sukun. Tahunya dipotong, keringkan, dibakar, dibuang. Padahal akan datang masanya daun-daun itu akan dimanfaatkan oleh baju dari duit. Jadi uang. Orang Jawa mengatakan godong yang dikai. Iya betul. Herbalis yang bisa menjadikan daun itu menjadi uang. Nilainya akan sangat besar sekali. Satu daun itu harganya bisa sampai dijual antara 1 juta sampai 5 juta. Satu daun dari satu daun. Apa caranya? Masa satu itu sehat. Ya apa caranya? Bisa mengolahnya. Kalau bisa mengolahnya. Karena yang namanya pengobatan itu mahal. Betul nggak pengobatan itu mahal? Iya. Anda berobat ke herbalis, saya tidak tahu. Berobat ke herbalis itu lebih mahal daripada ke dokter. Saya herbalisnya itu nggak punya standar, nggak punya standar pembelajaran. Obat ini kan begini, obat ini kan begini. Ya wes jari itu, belajar jari ini diceritakan. Sehingga apa? Nggak percaya diri dari itu. Padahal ilmu herbal itu berdasarkan bentuk, warna, rasa. Dari bentuknya, dari warnanya, dari rasanya, kemudian teori keseimbangannya seperti apa. Organnya ini sindromnya yin atau yang itu wajib kita tahu. Orang sakit asam urat saja, serangan organnya beda. Ada asam urat yang diserang adalah ginjalnya, sampai kepada tataran kronis muncul batu ginjal. Ada yang menyerang empedunya, dalam tataran kronis muncul batu empedu. Ada asam urat menyerang jantung. Ada asam urat menyerang pankreas sampai gagal pankreas sehingga diabetesnya tinggi. Tidak diperhatikan itu. Yang pentingnya diabetes ya kudu ini. Hari ini cocok ini. Betul nggak? Ya betul. Sehingga efek kesembuhannya tidak terjadi di muntah ini. Maka yang harus dilakukan pertama adalah rilis. Rilis dulu organnya. Dimulai daripada lambung, karena lambung itu adalah berperan paling utama di dalam proses metabolik awal setelah pencernaan mekanis di mulut. Dia membutuhkan vitamin, dia membutuhkan enzim, dia juga butuh nutrisi yang dibutuhkan oleh lambung. Nutrisi dari buah. Buah apa saja yang bisa digunakan untuk lambung? Buah yang bisa digunakan untuk lambung itu adalah buah yang bentuknya seperti lambung. Salah satunya adalah pepaya. Perbaikan dinding lambung membutuhkan zat yang dia karakternya mirip dengan dinding lambung. Apa itu? Kurma. Pernah sarapan paginya kurma? Pernah. Pas apa? Puasa. Pas Ramadan. Detoksifikasi yang rilis yang pertama yang dilakukan itu adalah dengan konsumsi buah tadi. Paham ya? Apa tadi? Pepaya plus bisa ditambahkan anggur. Kalau ingin tubuhnya gemuk, kalau ingin
Mana lagi? Ada nggak ada apel? Yang ada di tempat jajan. Malam nggak ada sekarang. Malam itu saya mencari pohon apel sudah nggak ada. Yang ada di tempat jajan. Di pasar buah pada ada banyak. Ya, paham ya? Jadi ada orang di top ini tubuhnya gemuk. Nah ini gemuk kalau target penurunannya sekian, betul? Buahnya gunakan buah apel. Ya, ya ukurannya terserah. Ukuran kemahnya seperti apa? Ya. Nanti mikrobakterinya wajib ada, karena kalau orang sakit itu rata-rata adalah mikrobakterinya itu off. Itu tahap awal. Ya. Ada asam urat yang diserang itu bukan organ, tapi kalau sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah hormon, saraf, ya, dan saraf pinggir. Kalau saraf pinggir itu terjadi gatal-gatal. Ada konsultasi gatal-gatal itu adalah gangguan sistem endokrin. Sistem endokrin itu adalah pengaruh daripada asam urat. Asam urat itu pengaruh daripada hormon. Hormon itu adalah dari konsumsi makanan-makanan hewani. Ya, ada asam urat itu adalah hasil dari dalam diri sendiri. Ada yang dia munculnya berlebihan, itu ada tambahan daripada makanan dari luar yang rusak. Dari makanan-makanan hewani yang rusak. Ayam yang kita konsumsi, kita hampir tidak perhatian. Pengaruh hormon dari ayam itu. Satu, laki-laki yang mengkonsumsi daging ayam ambil paha ayam, itu hormonnya adalah hormon progesteron. Bapak-bapak yang konsumsi ayam jangan pilih bagian paha, karena dia mengandung hormon progesteron. Progesteron itu adalah hormonnya wanita. Jika jangan heran kalau bapak-bapak itu sampai pukul aja saya pilih ini. Mesti ini mesti. Dan itu tidak menjadi perhatian. Makanan itu mempengaruhi hormon. Sampai dari takaran bahannya itu, ayam itu. Laki-laki yang dimakan itu adalah dada, sayap, ya gini. Maka ibu yang suka sayap, suka paha, bahwa itu testosteron lebih dominan. Dia akhirnya membalik ayat. Ayatnya harusnya arujal kawamuna alanisa, ini anisa kawamuna alanisa. Laki-lakinya Yesus itu apa dari sampean, Yesus itu apa dari sampean. Itu merusak hormon. Karena laki-laki gangguan hormon itu dari makanan mempengaruhi pola pikir. Maka pola pikir itu ada standarnya, ukurannya kemana? Dari makanan, pola makan dan pola pikir itu ada jalurnya tersendiri. Ya. Maka kalau seperti itu perlu dirilis nggak? Dirilis. Rilis yang terbaik hormonal itu adalah dari hewan-hewan paut yang berduri, tidak boleh yang non-duri. Ada nggak hewan laut yang non-duri? Ada cumi, nggak ada durinya. Ikan pari, nggak ada durinya. Ya, dan itu sebenarnya video iwak P. Ikan pari itu iwak P. Ya. Bahan rilis tadi tahu ya? Oke. Yang di bawah. Ke Oke ya. Bahan rilis. Rilis. Kita wajib rilis harian. Begitu 14 jam itu tidak keluar sampai 2 hari sekali. Ada yang sampai 7 hari sekali. Tidak merasakan sakit. Karena belum sampai kepada menyerang di sistem endokrinnya. Tapi kalau sudah sistem endokrinnya terkena, waduh sudah nyebar sakitnya. Muncullah gatal-gatal, sakit kepala, ada sinusitis, pandangan
sakit pinggang, bahkan sudah sakit pinggang aja bingung. Apa itu ginjal saya mau dihukumi jadi? Ya toh? Sudah kan? Mau mencari tahu? Tidak tahu, nggak mau mencari tahu. Akhirnya tidak mau tahu. Begitu tidak mau tahu, begitu sakit, bingung. Ya kan? Akhirnya dihukumi sendiri. Aduh, ginjalku ini. Aduh, dihukumi sendiri. Sudah dihukumi sendiri, konsumsinya aku diambil lagi. Jelas. Harus dikasih mana? Maka, sekalian, makan itu 14 jam sisanya wajib terbuat. Kalau makannya jam 12 siang, makan siang, hitung jam berapa konen besarnya? Jam 2, jam 3 pagi. Makan malamnya terbuatnya jam berapa? Jam 8, jam 9 pagi itu terbuat. Sehari 3 kali. Ada makannya 5 kali, konen besarnya 5 hari sekali. Dan yang merasakan sakit ini kalau tidak dilakukan rilis, serangannya kepada organ yang paling lemah. Kalau yang lemah ginjal yang diserang ginjal, dan yang lemah jantung maka jantung yang diserang. Kalau yang lemah otak maka muncul benjolan di otak. Kalau di payudara muncul benjolan di payudara. Sehingga pengobatan itu tidak akan terjadi dengan baik tanpa adanya rilis. Ya. Kemudian yang kedua adalah relaxation. Relaxation itu dihasilkan daripada vitamin C. Kita kekurangan vitamin. Vitamin C itu banyak terbuat oleh tubuh kita. Wanita usia 35 tahun ke atas itu tubuhnya sudah tidak menghasilkan satu vitamin C dan juga tidak menghasilkan kolagen. Maka 35 tahun ke atas itu harusnya konsumsi kolagen itu dicukupi. Dihasilkan dari apa? Dari ikan laut. Ikan laut berpeptide. Ikan laut itu sama seperti bubuk ini. Peptide ini adalah dia nutrisi untuk membangunkan sel induk sama seperti ini. Ini namanya hacker daripada protein. Protein ini agar mampu diserap oleh sistem endokrin, sistem organ sampai kepada timbulan darah-darah. Efeknya adalah dalam hitungan menit dia sudah bereaksi dalam sistem tubuh kita. Bahkan detik. Kita akan praktekkan bagaimana tripeptide dari nutrisi ini mempengaruhi dalam hitungan detik. Bisa dibantu. Itu belakangnya apa ya? Gak boleh diminum kan? Tak boleh lah. Gak boleh. Dia untuk patuan. Satu bulan, satu kali lagi. Satu. Satunya bedanya antara proses daripada nutrisi protein yang dia mengalami organ pada saat darah juga.
dia akan kembali begini. Kembali begini. Ya kan? Jadi dengan simplisia ekstraksi kita mengkonsumsi makanan peptide, aktivasi daripada sel induk itu wajib menggunakan protein. Di luar negeri namanya terapi stem cell. Stem cell itu adalah, apakah dia itu adalah pengganti stem cell dalam tubuh kita? Enggak. Stem cell dalam tubuh kita itu bekerja antara mulai bertemunya sel telur dan sel sperma. Ya, dia membentuk zigot. Zigot itulah awal mulai muncul yang namanya sel induk. Sel induk itu membentuk sistem jaringan tulang, organ, otak, dan seluruh organ-organ sel lengkap. Itu yang mengerjakan adalah stem cell. Ya, stem cell tadi apa? Sel induk. Dia bekerja sampai di usia 18-20 tahun. Tapi stem cell itu sering dimatikan, bahkan sejak kecil. Bahkan belum lahir pun itu belum ada janin, divaksinasi. Sehingga kualitas daripada stem cell itu lemah. Mau nikah? Wajib vaksinasi kan? Iya. Vaksinasi. Lahir procot wajib vaksinasi. Ya, hampir tiap berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Sehingga kualitas daripada sistem stem cell-nya itu tidak bekerja dengan baik. Gangguan metabolik protein, maka banyak anak kecil kena penyakit-penyakit degeneratif. Bayi lumpuh, bayi kena diabetes mellitus, bayi gagal jantung, bayi ginjal bocor. Betul ya? Hari ini. Bikin enggak ada. Maka nutrisi daripada stem cell. Aduh. Tanya Bang Ustaz aja, yang tahu. Ya balik begini ya. Enggak ada. Dikonsumsi saja itu dalam hitungan detik dia akan melakukan rilis pada zat-zat beracun yang ada dalam tubuh kita. Contoh zat beracunnya adalah ini. Ya. Ya, berapa detik tadi? 1 detik. Ya, ini adalah air yang sudah mengandung petripeptide. Ya. Ya. Berarti apa diaduk? Apa diaduk? Ya. Zat beracun yang ada di dalam tubuh kita. Bersihkan, bersihkan bukan. Pembersihannya sama seperti ini. Oh iya. Iya. Itu tinggal dipotong aja. Maka nutrisi makanan yang mengandung zat-zat beracun itu akan dinetralisir oleh peptide itu sendiri, protein itu sendiri. Sehingga dia menjadi makanan sel induk itu dibangunkan. Begitu dia bangun, langsung dilakukan aktivasi. Aktivasinya apa? Aktivasinya itu adalah dengan melakukan perawatan-perawatan yang dilakukan seperti puasa, kemudian bekam, kemudian apalagi sopong, akupuntur kalau dia gangguan saraf, ada sub terapi. Ya, aktivasi itu ambil garam, gosok sangkret, taruh di titik alkiton sini. Kalau dia ada gangguan rahim, gangguan rahim baik itu minum, kista dan sebagainya. Bangunkan, diaktifkan. Setelah dibangunkan, dia adalah membangunkan sel induk. Bahkan sebelum membangunkan, kondisinya adalah dalam kondisi sudah stabil dulu, darahnya stabil, organnya stabil. Itu adalah efek daripada peptide. Fungsinya adalah tahap awal adalah sebagai rilis, pembersih, detox. Ya, paham ini? Fungsinya adalah detox. Bagaimana kalau amino
dilakukan rilis dengan memanfaatkan angin auditoris ya, angin duduk. Enggak cukup dengan ini saja. Tapi pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah mengikat daripada karbon yang angin yang terjebak di pembuluh darah jantung dengan memberikan minyak, mengkonsumsi minyak yang mengandung karbon. Minyak yang mengandung karbon itu ada di dalam produk-produk di pasar. Itu ada Dika Oil yang diproduksi oleh Tenal Industries. Dika Oil itu adalah biokarbon aktif, minyak biokarbon aktif. Bahannya adalah zaitun, habatus sauda, PCO, dan arak atau kelapa. Digoreng bersama, ambil airnya. Itu bisa menghentikan pendarahan luar dan pendarahan dalam. Kalau pendarahan dalam berarti diminum, Pak? Ya diminum, termasuk apa istiqadoh. Head yang lebih daripada 15 hari. Mahal atau murah? Murah, tapi nggak boleh dijual mahal. Rilis, fungsinya apa sebagai rilis? Rilisnya adalah dia adalah di top sel sampai kepada sel-sel yang mati yang dia menjadi sampah sel dalam tubuh kita. Dia akan terbuang melalui apa? Melalui keringat, ya, melalui buang air besar, melalui urin. Sehingga saya ingin mencobakan ini saya sinergikan dengan vitamin. Pacar ojo imbul pacar. Ojo ping loro sampean. Ini saya sudah menggabungkan antara enzim dari RNA dan peptide amosida. Kemudian saya tambahkan peptide daripada multivitamin. Multivitamin dari 12 jenis dari multivitamin dari plant dari dan lain sebagainya. Ada 12 peptide itu dia tidak ada dapat tidak ada, dia menyatu. Baik dua. Produk ni. Dia dukun karena dia adalah mikrobakteri, ya, karena dia adalah mikrobakteri, dia akan dimakan oleh bakteri sendiri. Dia akan berubah merah. Mengapa perlu saya aduk? Karena dia harus cepat. Karena bakteri itu kalau diaduk ini, dia aktivasinya lebih tinggi. Dia lebih aktif bakterinya. Dia bergerak.
Monggo yang mau dicoba silakan campurkan di air. Campurkan di air. Ini adalah enzim terapi termasuk stem cell terapi. Sudah semuanya? Sudah merasakan? Ada pelatihan? Sehingga efek daripada air yang dicampurkan dan fokus lagi depan ini. Air yang sudah mendapatkan kandungan enzim plus peptide tadi itu hampir kerjanya mirip seperti tadi. Ya, langsung terasa hangat di dada, sampai di lambung juga akan terasa hangat. Hangat itu adalah proses pembersihan yang dilakukan oleh protein plus mikrobakteri, sehingga fungsinya adalah enzim terapi. Rasanya asam. Kalau ini akan manis. Kalau ini akan manis. Dan air itu, ya, air tersebut adalah berfungsi sebagai enzim dan stem cell terapi, membangunkan sel induk. Setidaknya adalah kalau orang sakit sehari itu adalah 1 saset dicampurkan di air, kemudian nutrisi yang dibutuhkan itu apa? Campurkan bisa untuk mengkonsumsi nutrisi. Karena semua herba-herba itu mestinya adalah sebagai nutrisi. Selama tubuhnya itu enzimnya atau pekerjanya tidak ada, nutrisi itu tidak akan berserap dalam badan. Atau jumlah pekerja selnya itu kurang karena banyaknya mati. Sehingga ada 2 fungsi yang dilakukan oleh cairan enzim dan peptide tadi itu. Satu fungsinya adalah detoksifikasi sel. Ya, ada detoksifikasi sel. Yang kedua adalah rejuvenasi sel. Rejuvenasi sel itu adalah membalikkan usia sel. Kalau Anda mengkonsumsi selama 99 hari, hari ke-100 targetnya itu adalah usia sel akan kembali remaja, 33 tahun. Kasus apapun, coba kita ingin bahas kasus yang sering terjadi penyakit apa? Yang paling menakutkan? Jatuh. Yang paling menakutkan? Kanker. Kanker itu mengapa menakutkan? Karena dia pertumbuhannya itu adalah tiap menit. Jumlah selnya sel kanker itu pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan sel tubuh membangun jaringan. Mengapa? Karena sampah sel-sel yang mati dia itu adalah makanan daripada sel kanker. Sel
dia menyimpang jalurnya. Mengapa dia menyimpang? Dia karena terluka. Terluka oleh apa? Selnya dimatikan, tidak dikasih makan, kemudian dimatikan. Begitu dia tidak dikasih makan terus dimatikan, sampah-sampah sel itu akan menjadi makanan sel imunitas tubuhnya. Dia membentuk jaringan di dalam sistem tubuh. Kalau dia di rahim muncul menjadi benjolan. Pertama adalah kantong di rahim, namanya apa? Miom. Begitu miom menutup menjadi benjolan lunak, namanya kista. Begitu dia meneras menjadi tumor. Begitu dia menyebar, kanker sel. Dia diperbaiki apa? Imunitasnya. Stop pertumbuhannya itu adalah dengan memanfaatkan tumbuhan alamiah yang dia tumbuhnya mirip seperti tumbuhnya kanker. Contoh, benalu, kenapa dia tumbuh? Coba, benalu yang ada di tumbuhan, kenapa dia tumbuh? Itu benalu itu sekalian, dia itu tumbuh karena dahannya itu terluka oleh patukan daripada burung. Dia adalah tumbuh dari luka. Semua benalu itu tumbuh daripada luka. Maka benalu itu bisa digunakan untuk menstop, memberhentikan perkembangan sel tumor, sel kanker. Benalu apa saja? Semua jenis benalu. Benalu mangga, benalu kelor, benalu jambu, benalu jati, benalu jeruk, semua jenis benalu. Tinggal benalunya dari mana? Kankernya dari mana? Kanker hati. Maka ambil daripada benalu jati. Karena pohon jati, daun jati itu bentuknya mirip hati. Betul ya? Benalu pohon jati itu bagus untuk kanker hati, sirosis. Kalau dia kankernya ada di ginjal, yang mirip ginjal itu adalah buah mangga. Betul ya? Mirip buah mangga. Benalu mangga sangat bagus untuk kanker di ginjal. Ada kanker di getah bening, muncul di sini. Benjolan di kuku di getah bening. Maka ambil benalu yang ada di dalam melon. Benalu itu macam-macam fungsinya. Ada di fungsi paru-paru, jadi kanker paru. Kanker paru. Dia adalah menghambat di paru-paru. Dari apa? Dari benalu yang ada di sukun. Apakah sukun saja? Tidak. Ada benalu yang dia dari pohon yang anti radiasi. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia